Halo semuanya, kembali lagi ke my YouTube channel Dwi Wulansari. Kali ini Wulan sudah bersama dengan kalau yang pernah nonton vlog di Touch Up. Gak ada penontonnya kan? Touch Up genre. Ya itu ada aku. Itu ada. Yang paling Ada Rizky Canda ya. Tuberta. Halo semuanya, subscribernya Kamulan yang ada banyak sekali Dimanapun berada. dimanapun kalian berada. Jadi Rizky Tuberta ini seperti yang Wulan kasih tahu sebelumnya, merupakan mahasiswi Unhada Intan Lampung, Duta Genre Lampung. Oh my god, aku Terus- begitu memotivasi ya kan. Terus juga kepala sekolah PAUD. Alhamdulillah. Paut apa? Paut adalah kak. Oh, masya Allah Paut, banget. gitu ya. Sensor. Jadi masih muda, masih remaja banget dan tapi sudah banyak banget pengalamannya. Iya, karena kan yang muda yang berkarya Kamulan. Iya, bener banget ya. Salam genre ya tuh. Oke, Oke, Kembali gimana lagi nih? ke- Kita mau ngapain? ke konten aku. Oke. Namanya Jujur. Oh, jujur. Apa tuh, Jawab dengan jujur. Kak? Oh my god. Oh my god. Jujur aku jadi deg-degan, ini yang ditanyain enggak yang aib-aib kan ya? Enggak. Nah, kita akan menanyakan yang mengedukasi teman-teman semua. Oke. Jadi insya Allah pertanyaannya nggak di luar aib-aib ataupun gibah ya. Oke, tapi kalau keceplosan aib ya enggak apa-apa sih ya. Bonus. Bercanda. Oke, Oke. mungkin ini kok aku Oh, jadi iya. langsung tahu ya. Ini Nggak. Rizky udah pegang kartu. Kartu ini teman-teman pasti Hmm. udah nggak asing lagi dengan kartu ini. Kartu ini kartu 1001 cara Bicara. Apa Oke. sih ini? TB udah tahu pasti kan ini kartu apa? Iya, ini kartu yang emang bener-bener bagus banget sih diterapin sama keluarga-keluarga zaman now kak, yang mungkin komunikasinya udah nggak begitu intens, udah nggak begitu dekat. Ini bisa banget digunakan dengan cara main games kak, dan ini tuh Kumpul-kumpul. lagi kumpul-kumpul. Ini tuh ada banyak banget jenisnya kak, ada literasi digital, ada rumah Ada dan keluarga, perencanaan, bener kesehatan banget. mental. Ada banyak banget yang pastinya ini bakal menjalin komunikasi yang lebih intens lagi di keluarga itu kak. Seru banget karena kebanyakan kan sekarang udah sibuk dengan gadget masing-masing ya, Betul. ayah, ibu, anak dan lain sebagainya. Jadi untuk kumpul di meja makan di ruang keluarga itu jadi jarang banget. Jarang kumpul sih kumpul, cuman Tapi kan megang HP sendiri. iya bener banget, setan gepeng namanya kak kalau kata Setan Ayah gepeng Anggi. ya. Iya Oke. benar-benar Ini keren banget. wajib nih, langsung aja kalau mau order Mau enggak ya? order. Gak dijual. Gak dijual. Oke, mohon maaf. Oke. Dan kita akan jujur dari pertanyaan-pertanyaan ini gitu kak. Oke. Kita akan jujur dari pertanyaan-pertanyaan ini. Stay tune terus ya. Oke, kita sebelumnya kocok dulu TB. Oke, kita kocok ya. Aduh, aku deg-degan banget. Aku deg-degan banget ya Allah. Nih. Langsung aja, ini udah aku kocok ya. Oke, aku tuh dulu apa TB dulu nih? Kayaknya kakak dulu karena kakak yang punya konten. Kok jadi aku dulu yang kasih pertanyaan ke TB? Iya dong, iya dong. Kan aku tamu di sini guys. Oh my Oke. god. Pertanyaannya Apa itu? pertama, siapa yang mempengaruhi gaya dan perilakumu? Yang mempengaruhi gaya dan perilaku aku. Sebenarnya ini semua pasti dirasain sih kak sama semua orang, Semua remaja. remaja di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Seluruh dunia. Yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan kak. Hmm. Entah itu lingkungan keluarga, entah itu circle pertemanan, ataupun lingkungan organisasi apapun deh gitu. Kalau aku Sangat sih yang berpengaruh. sangat berpengaruh sih itu beda di luar sama yang internal atau personal diri kita sendiri ya kak. Dari yang emang dasarnya kita bener-bener dari dalam hati perilaku kita tuh yang seperti apa, itu beda, itu jatuhnya ke karakter ya kak. Iya. Yang emang nggak bisa dirubah gitu. Tapi kalau misalkan karakter yang dari eksternal atau dari lingkungan, itu aku lebih kepada lingkungan yang emang bener-bener faktor terbesar aku dalam membentuk karakter aku sekarang sih kak. Kira-kira nih dari lingkungan TB ya maksudnya. Oh, di TB. lingkungan TB. Tadi Rizky TB, gue ganti Oke, namanya. baiklah. Di lingkungan TB, ada nggak kira-kira idol yang sudah jadi panutan? Jadi melalui kakak ini ataupun melalui teman ini nih TB jadi lebih baik dalam bertutur, berkata, berorganisasi dan lain sebagainya. Ada nggak? Kamulan bukan? Oh iya. Harus banget ya.
Nggak sih Kak, aku tuh belajar nggak yang harus personally langsung per orangnya. Aku belajar dari setiap Semuanya. pemimpin Kak. Aku belajar dari setiap pemimpin, entah itu pemimpin di keluarga aku, papa, entah itu pemimpin di organisasi yang aku jalanin gitu, kayak Kaulan gitu kan. Itu aku belajar karakternya, dan aku mengidolkan atau mengidolakan karakter-karakter yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin muda zaman sekarang gitu. Yang nggak TB suka apa? Yang nggak aku suka, namanya masih muda itu pasti ada kelabilannya Kak. Nah dari karakter, dari idol aku itu termasuk Kaulan juga kan pasti ada labilnya Kak. Benar. Masih ada labilnya, ada pasang surutnya juga nih. Apalagi perempuan ya. Apalagi perempuan ada mood swingnya itu ada banget. Nah itu mungkin kayak yang mungkin belum aku sukain, tapi sebenarnya bisa dirubah sih Kak. Bisa dirubah kayak gitu. Kalau Kaulan sendiri gimana? Kalau aku lingkungan yang membuat gaya ya, perilaku dan lain sebagainya, dari orang tua. Oh my god, mama, papa gitu kan? Dua-duanya. Dadah. Kalau nonton salam nggak sih Kak? Boleh. Gimana tuh Kak? Jadi karena mereka sudah mengajarkan perilaku dan gaya. Contoh nih ya, B ya, di telepon pernah dulu lagi zamannya trennya make legging tuh. Oh oke. Terus kalau nggak make trennya jeans. Terus bajunya baju tunik ya. Nah kayak gitu. Orang tua Kaulan tuh paling nggak suka kayak Kaulan ngikutin zaman. Maksudnya apa trennya sekarang diikutin. Makanya Kaulan tuh kalau seumpamanya trennya kan sekarang lagi trennya jilbabnya di mata lehernya. Tapi nggak kelihatan kan? Tapi nggak kelihatan. Nah contohnya kayak gitu ya. Itu Kaulan nggak dibolehin, bukan nggak dibolehin tapi secara nggak langsung tersirat pesannya kayak gitu. Oke, mungkin kepada jadi tren-tren yang tren yang dampaknya negatif kayak gitu. Dan terus karena orang tua itu tinggalnya, maksudnya kalau kan ini anaknya baru Kaulan ya, anaknya 3 nih, yang keluar dari kabupaten itu Kaulan dan adik Kaulan. Jadi kayak Kaulan gitu ya. baru misah. Kakak Kaulan ya benar-benar di sana gitu, kuliah di sana, kerja di sana. Nah, jadi dari itu banyak belajar. Kalau di kota tuh kan banyak banget lika-likunya, terus macet-macetnya juga banyak ya. Terus juga pasti tantangannya banyak. Ya, betul. Kalau kita nggak kuat, pasti kita akan terbawa dengan arus itu. Nah, itu setuju banget. Jadi dari harus punya fondasi diri dulu Kak. Iya. Benar. Apalagi kalau orangnya gampang terpengaruh. Jadi kalau sekarang modelnya lagi bercadar nih, bercadar harus gitu, terus nanti lepas jilbab, lepas semua, astagfirullahaladzim ya. Nah iya, makanya itu jadi kalau bisa ya kita kuatin dulu pondasinya yang ada dalam diri kita, supaya kita punya pegangan dulu deh. Iya, dan terus ditanemin sama orang tua tuh kayak akhlak adabnya, pokoknya kayak gitulah. Oke, sip. Sama mantap pokoknya. Kalau di keluarga aku nggak begitu ini soal agama sih Kak, nggak yang kayak bener-bener fanatik gitu ya, kayak kakak syar'i gini kan. Kalau aku tuh lebih kepada dibebasin, tapi kamu udah harus tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Iya benar gitu Kak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Ini masih banyak ya, kita sampai selesai kan ya. Aduh, agak PR ya. 1 minggu lagi bikin konten. Oke. Aku ya Kak. Aduh, biasa aja sih kayaknya pertanyaannya. Biasa aja. Kapan menurutmu seseorang itu membutuhkan bantuan psikolog? Oke, silang udah lagi aja. Kapan menurutmu seseorang itu membutuhkan bantuan psikolog? Ketika kamu tidak bisa menangani sendiri, ya nggak sih? Apa tuh contohnya? Contohnya kayak especially kalau kamu depresi. Kalau depresi itu kan benar-benar stres, di bawahnya stres udah depresi gitu kan. Kalau stres tuh tahapannya masih di atas ya. Nah, kalau kamu udah nggak bisa nanganin sendiri, temen kamu udah nggak bisa, dan perkiraan itu udah yang mikirnya udah aneh-aneh kayak gantung diri, bunuh diri, selanjutnya nyayat-nyayat tubuh dan lain sebagainya, itu kan butuhin orang lain. Dan kalau kita ke psikolog itu kan otomatis kita tahu ya kejiwaannya gimana. Kalau semuanya mungkin teman itu kan masih nerka juga, masih nggak paham juga kan. Malah kadang kan
teman kita cerita ke kita balik cerita lebih banyak Iya, bahkan. gue ada masalahnya, lu baru masalah itu doang, gue gitu, ini pengalaman banget ya, Iya, kadang kayak kesel gitu loh. karena Kita kita tuh kadang seseorang itu cuma pengen didengar sebenarnya, benar. bukan balik ngedengerin. Ngedengerin, kayak kita tuh mau cerita sama dia itu berharap dapat masukan, dapat arahan, dapat kekuatan, energi baru, bukan malah ditambahin lagi. Betul. Iya, Jadi kayak akhirnya bertubi-tubi gitu Iya. nggak sih? Nambahin masalah aja lu gitu. Pernah nggak sih TB kayak temen TB itu bilang gue butuh psikolog gitu? Ada nggak? Aku pernah sih Kak, tapi ternyata masalahnya dia itu pas udah diskusiin sama aku tuh kayak, oh iya juga ya Be gitu. Kayak sebenarnya receh atau Iya sebenarnya receh, cuman kan namanya mental health orang tuh kan beda-beda. Jadi kayak, oh gue udah pernah ngalamin ini nih, jadi kayak gini, mending lu gini deh, pelan-pelan gitu aja Kak. akhirnya dia bisa Akhirnya bisa move on gitu, dan nggak, aku belum pernah nemuin orang yang, aduh gue kayaknya anterin gue yuk psikolog yuk, anterin gue ke psikiater, belum pernah sih Kak. Kaulan udah pernah? Kalau Kaulan belum pernah, cuma ngarah aja gitu loh. Kalau gitu. psikolog nelpon kemana, psikiater di mana gitu. Itu nggak mengarahkan, bukan oke. kayak kan ada sih platform di Instagram. Iya ada banyak banget kan online, terus tanya-tanya segala macam bisa. Jadi Kaulan lebih ngarahin ke situ. Tapi kalau untuk ayo aku anterin gitu belum pernah. Bener banget, sama platform itu bener-bener ngebantu sih Kak. Waktu itu aku pernah nonton vlog gitu Kak, vlognya dari anak yang broken home, emang dari anak broken home itu. Jadi dia nyeritain semua cerita hidup dia, broken home dia. Terus di bawah tuh ada yang kayak komen, nih kamu coba deh kunjungin ini. Jadi di list nama Instagram dan nomor WhatsAppnya juga Kak. Dan itu gila ngebantu banget sih komentar itu. Aku pun termasuk orang yang emang ngunjungin platform itu. Ya, jadi iya Kak, jadi emang bener-bener platformnya itu kayak salah satunya aku pernah ikutin sampai sekarang itu ada Yayasan Pulih. Yayasan Pulih itu juga bagus. Sama Perempuan Berkisah itu juga bagus. Perempuan-perempuan tuh aduh banyak banget deh di Instagram tuh, nggak yang cuma netizen doang isinya Kak, tapi nyinyir doang. Iya, nggak cuma lambe tura, lambe nyinyir, itu nggak cuma itu doang, tapi ada banyak banget platform-platform yang emang faedah gitu, edukasi bermanfaat buat teman-teman semua. bener banget, yang akhirnya memotivasi banget sih. Mantap. Lanjut Kak. Lanjut. Oke, Kaulan berarti Kocok lagi nggak nih? nggak usah Kak, udah bisa ngocok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hal yang paling kamu suka atau tidak suka dari pertemananmu waktu remaja? Udah ibu-ibu. remaja ya. Oke, masih remaja berarti Hal sekarang. yang nggak aku suka dan aku suka. Yang nggak aku suka itu ada circle dimana kalau misalkan kita nggak main sama dia dan main sama circle yang lainnya, dia cemburu. Kayak posesif gitu ya. Ya lo udah kayak pacar. Karena kan dia merasa memiliki. You're my friend. Ada gitu kan. gitu. Ada dong, ada Kak, ada. Kakak pasti nanti ketemu sama circle yang kalau misalkan kakak nggak main sama dia itu kakak diomongin. Oh my god, jangan dong. Toxic sih sebenarnya, toxic. Kenapa gue bisa masuk ke circle itu? Karena kalau juga sendiri, kalau banyak kegiatan, kalau semuanya sering digituin, yang ada Kaulan nggak berkembang. Harusnya kan support gitu ya Kak. Tapi mungkin karena mereka yang pengen time sama kita, pengen kita lebih care ke mereka, pengen selalu ada gitu kan, anything I can do for you gitu. Tapi kan ya nggak gitu juga lah, semua orang kan punya masanya. Apalagi gitu. kita udah dewasa ya, udah maksudnya udah gede gitu, banyak kegiatan, terus banyak yang dipikirin, banyak yang diurusin. Justru malah kayak nggak harus sama temen terus gitu. Benar. Nggak harus sama temen terus, kita bisa berkembangnya, bisa aja kayak kita ke circle lain untuk belajar, untuk kita lebih memotivasi diri gitu. Karena kita harus ketemu banyak orang sih Kak. Karena juga benar ketemu banyak orang, dan kita akan tahu loh rumah kita mana. Kalau kita udah berteman sama dia, kita nggak akan mungkin berpaling. Iya. Kita harus, itu poin pentingnya, kita harus ketemu banyak orang supaya kita lebih banyak lagi pengalaman yang kita dapat, banyak lagi motivasi yang kita dapat gitu. Jadi buat kalian yang circle-nya itu aja, cus buruan OTW kemana-mana. Karena asik. Sudah ya. Oke, lanjut ya. Kesehatan mental nih. Apa kejadian terakhir yang paling membuatmu tertekan? Langsung kayak apa tuh Kak? Kejadian terakhir yang buat aku tertekan ini berkaitan
berkaitan dengan skripsi sih. Oh iya. Kak, Mm-mm. happy congratulations. Sebenarnya ini udah pertanyaan di pertanyaan sebelumnya. Oh oke, Oke, nggak apa-apa nggak lah apa-apa lah ya. ya, Karena tapi- ini kan kocok kan, Kocok, kita nggak nggak tahu tahu. pertanyaan Oke. apapun untuk Tapi siapapun ya gitu itulah kan. ya, gini teman-teman, mungkin yang sudah sering mendengar kisah-kisah perjuangan dan lain sebagainya, pasti ada posisi di mana kamu itu terlihat kuat padahal di saat itu Hancur. lagi hancur, Oh, lagi iya. rapuh gitu lah. Tapi di saat itu Kaulan kembali lagi yakin bahwa semua yang sudah ada, yang terjadi itu udah kuasanya Allah, udah direncanain. Pasti Iya. akan ada pelangi setelah hujan. Hujan badai Badai. sekalipun ya. Kak, ya. Benar. Oke. Jadi walaupun saat itu Kaulan ngerasa ya Hmm. kok skripsi Kaulan tuh ditolak, maksudnya judulnya berkali-kali ngegarap, Oke. terus ada up and down-nya ya Kak. terus waktu itu sahabat Kaulan sendiri meninggal dunia, Hmm. terus ditinggalin dia dan kondisinya ibu Kaulan sakit, Hmm. terus juga lagi kondisi organisasi yang saat itu Kaulan awal banget kepilih jadi ketua umum Hmm. dan beban. ya you know banget Pasti kan awalnya beban. Awalnya gimana beban banget. ketika kamu dipilih tapi dalam kondisi yang maksudnya bukan 100% ini pilihan kamu gitu Oke, loh, oke, kayak oke. gitu. Jadi kan banyak banget yang tekanan dan ketika diluapin mau ngeluapin sama siapa gitu. Kaulan ngerasa ketika mau ngeluapin ke sahabat pun sahabat pasti punya masalah. Iya betul. Dia, Kita juga dia bisa- manusia tuh punya masalah Iya. gitu. Mungkin nggak punya masalah, jadi ketika kita cerita takutnya dia juga punya masalah yang nggak mau dia ceritain ke kita. Padahal masalah dia lebih besar. betul banget. Dan itu yang akhirnya seiring berjalannya waktu Kaulan selesai di bulan 1 ya, bulan 2 itu bener-bener plong, bener-bener ngerasa udah move on dari kejadian sahabat Kaulan yang meninggal itu, ngerasa ya mungkin ini udah jalannya walaupun dia meninggal duluan, pasti ada hikmah di balik semuanya gitu. Dan kalau udah ketemu pelanginya. Udah ketemu, semoga lebih lagi. Pelanginya kayaknya baru Baru beberapa samar-samar ya. Kak, samar-samar belum ngejreng ya, semoga Kak. ngejreng tak. Oke baiklah. Itu kisahnya hampir sama-sama aku Kak. Yang waktu mama meninggal itu, jadi aku dipilih jadi kepala sekolah itu juga karena keterpaksaan. Oh, iya. Dan aku pun masuk ke jurusan ini sampai sekarang pun karena sebuah keharusan ya Iya, kayak pokoknya ini wajib gitu. Kalau nggak wajib dosa. bukan sunnah lagi Iya, udah wajib. kalau nggak dilakuin dia dosa. Dosa. Kalau dilakuin dia dapat pahala. Kalau nggak dilakukan dia bakal haram, dosa, jahanam. ngeri bener Iya kan? benar. Jadi kayak kalau Kaulan itu ada masalah skripsi, terus sahabatnya Duniawi meninggal, lah ya. ibunya juga ya sama aja Kak. Aku juga Iya, benar. waktu dipilih jadi kepala sekolah itu posisinya mama juga baru meninggal. Aku tuh dari dulu emang bener-bener pengen kuliah di hukum dan I got it gitu. Aku dapat kuliah di hukum, tapi cuman yang setahun aku pun sempat putus kuliah waktu itu. Sempat putus kuliah pas mama lagi sakit, aku juga nggak dikasih tahu waktu sakitnya, tiba-tiba dapat telepon mama meninggal. Terus langsung pulangnya itu yang kayak beneran disuguhin nih PAUD, makan nih PAUD nih, ini ada ini. Sedangkan Iya, basically-nya nggak ada. sedangkan basic aku sama sekali nggak ada gitu, dan aku harus ketemu banyak orang di PAUD itu, wali muridnya dengan pemikiran yang beda-beda, gurunya juga pemikirannya beda-beda, termasuk sama anggota keluarga aku pun, karena aku jujur orangnya itu nggak sebegitu yang intens sama keluarga Kak, kecuali sama mamaku. Mama udah nggak ada. Mama udah nggak ada, jadi kayak udah. ya udah ya gitu dia pokoknya. Dan itu sebenarnya buat aku tertekan sampai kayaknya itu bakal jadi memorable gitu sih Kak. Ketertekanan itu, tapi aku yakin sampai kapanpun bahwasanya ketertekanan itu akan jadi sesuatu yang emang bener nge-up aku ke atas. Jadi kan kayak pegas aja ya Kak, kayak ilmu pegas, makin ditarik ke bawah itu pegasnya bakal makin tinggi. bakal makin menerbangkan kamu setinggi mungkin gitu sih. Jadi gitu teman-teman, pasti di kehidupan kalian juga ada ketertekanan, tapi gimana caranya bisa move. Jangan kalau Iya umpamanya makin berada nyaman di zona itu, maka semakin rapuh ya kita, Betul makin kayak, nangis, makin sedih, dan ujung-ujungnya nanti syaiton itu akan mudah banget masuk. iya benar, kalau hidupnya flat aja, Iya. nyaman aja, kamu nggak akan ngerasain Nggak up ngerasain. and down-nya.
nanti ketika di downin sama Allah gitu jadi kayak aduh meninggal aja di gue kayaknya gitu. Aduh udah pasrah gitu. langsung pasrah aja Putus karena asa. dia nggak pernah di downin sebelumnya gitu. Oke, last pertanyaan. Lanjut Kak. Pertanyaan aku dong. Aku apa kamu? Ya udah deh, cuma Tadi- kalian tadi- yang tahu ya. Oh, aku deh ya. Gimana sih Kan Kak? tadi. Apakah pelajaran hidup terbaik yang pernah kamu alami? Ini Oh my the god. last question. Last question. Oh my god. Oh my Banyak God. banget. Apa pelajaran hidup terbaik yang pernah kamu alami? Yaitu semuanya belajar dari kehilangan, semuanya belajar dari mengikhlaskan. Ketika kita sudah sanggup untuk mengikhlaskan seseorang, entah itu segala hal apapun itu, kita pasti akan dapat pelajaran yang lebih berharga ketimbang dari kehilangan itu sendiri. Oh. Wakili banget. Karena udah merasakan kehilangan tuh berat banget. Iya benar. Dan benar sampai banget. pernah nggak sih Bang ngerasa takut buat siapa lagi nih habis ini? Iya pernah. Sampai dengan detik ini pun Aku sampai- kawan masih ngerasain. Iya, aku sampai berdoanya gini, kalau bisa jangan aku yang lihat Iya. orang itu meninggal. Lebih baik orang Iya, itu yang benar. lihat aku meninggal. Bener, Kaulan ngerasain setelah sahabat Kaulan itu meninggal, Kaulan siapa ya abis ini? Dan Kaulan mikir, ketika udah mikir tuh udah kemana-mana, udah nggak kuat lagi mau nangisnya, nggak buat bangkit lagi, Iya, bener. segala macamnya tuh nggak kuat. Bener banget. Parah sih. Namanya semuanya tuh harus bisa diambil hikmahnya ya. Iya, Kak. Tapi benar. untuk ngambil hikmahnya itu kita harus nyelam ke Dasar. dasar, ibarat ke dasar lautan yang nggak pernah kita salamin dan kita nggak pernah tahu di lautan itu ada hewan apa aja yang siap buat makan kita. buat makan kita gitu. Itu proses ngambil hikmah yang sesungguhnya. Jadi hikmahnya diturunin ke dalam, kita harus ambil sendiri dan kita harus berjuang sendiri untuk ngambil hikmah itu. Kalau kita nggak ngerasa dan kita biasa aja mungkin nggak akan dapet hikmahnya. Padahal Iya. sebenarnya setiap kejadian tuh ada hikmahnya. Bener banget. Harus bisa positive thinking, karena kalau misalkan negative thinking yang ada kita bakalan nyerah. Gitu sih. Makasih banyak banget Ebe. Keren. Dapat bijak kalau kehilangan, jadi apa, belajar dari kehilangan. Belajar dari kehilangan, juga keikhlasan itu pasti akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya benar. Pahamilah ya. Jadi kalau semuanya kehilangan mantan, jangan dulu deh ya. jangan nangis, jangan down. Nggak apa-apa nangis Kak. Nggak apa-apa nangis, nggak Meratapi apa-apa ya? galau, nggak apa-apa meratapi, tapi sehari aja, udahnya jangan. Oh iya, jangan berhari-hari, ngeri ya. Ngeri. Ntar Nanti ya itu tadi larinya ke psikolog. iya bener, Psikolog. nanti ya ke psikolog lu bayar mahal. Mending buat skincarean, mempercantik diri, lu tunjukin ke mantan lu kalau lu lebih cantik tanpa Glow dia. Glow up. Glow up guys, come on. Padahal mah gitu juga nyeri gak kayak Korban mantan. tapi buat mantan-mantan gue di luar sana anjay. Lu lihat gue yang sekarang sama aja. Oke, semoga apa informasi yang telah kita berikan, sebenarnya kita lebih ke sharing karena waktu ya. Waktunya di sini kita ada kegiatan lagi dan capek banget. semoga bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua. Amin, Makasih amin. banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.